Salah nih. Oke ya, saya pandu. Jadi ini setelah kita mendapatkan XAF, XAB, dan XAD, kita transformasikan ke diagonal semua ya, ke diagonal semua. Kita seperti tadi ke diagonal dan sampai ke kurva cair jenuh ya, sampai ke kurva cair jenuh, tidak berhenti sampai ke diagonal tetapi langsung ke cair jenuh. Oke ya, ini yang perempuan-perempuan ini nggak ada suaranya. Alista Karisafila ada nggak? Halo? Nabila Nurhanifah ada nggak? Nggak ada semua. Widat Rizky, Salsabila Rohmania, ini pada meninggalkan tempat atau gimana ini? Halo? Halo? Halo Nabila? Anda ada di tempat apa tidak ada? Halo? Halo? Wah, nggak ada semua ya. Ya saya kayak gini harus mengulang lagi loh. Kamu nggak ada di tempat. Umi Kalsum, ada nggak? Tidak ada. Hah? Ada? Umi Kalsum ada? Nuril Aikadzani ada nggak? Nggak ada juga. Ada Bu. Rizal, Santoso Rizal ada nggak? Ada Bu, ada. Ada, oke Rizal. Ya, jadi di sini banyak yang meninggalkan tempat ini pada kemana ini. Ini nggak efisien dan nggak efektif, lah nanti saya harus mengulang lagi. Hari Kamis minggu depan. Oke, kita selesaikan ya. Nah, setelah Anda mendapatkan tadi 3 titik tadi dan ditransformasikan ke kurva cair jenuh, jadi bentuknya kurva cair jenuhnya ini seperti ini. Ini targetnya 2 soal saja selesai. Nah, sudah saya kirim kira-kira bentuk diagramnya seperti tadi. Ya, sudah saya kirim di WA masing-masing. Seperti yang Anda terima itu. Nah, dari F, D, dan B kita tarik sampai ke kurva cair jenuh, yaitu kurva entalpi yang di bawah. Ya, yang di bawah itu. Nah, kemudian kita akan menentukan reflux minimal, ya, reflux minimal. Bagaimana kita menentukan reflux minimal? Caranya adalah, jadi kalau kita sudah ketemu titik F, ya, kita ketemu titik F, maka titik F itu akan menjadi suatu lokasi di mana nanti reflux minimal itu kita dapatkan apabila ada garis kesetimbangan yang melalui titik F. Ya, jadi ini susah sekali menjelaskan di sini ya. Jadi kita akan mencari satu garis kesetimbangan yang melalui titik F. Tadi saudara
Irmanda sudah memperbaiki XAF-nya berapa tadi? Halo? 0, berapa Irmanda? 0,389 Bu, Ya, 94. 0,389 0,38 0,9 lah ya, 0,39 lah. Ketemu F. Ya, ketemu titik F. Nah, ini titik F ini di cair jenuh ya, di entalpi cair jenuh. Nah, kemudian kita akan mencoba-coba suatu garis kesetimbangan yang melalui titik F. Jadi, karena ini F-nya terletak di cair jenuh, mudah saja di sini kesetimbangannya kita tarik dari garis F ke kurva kesetimbangan ke bawah. Ini adalah XAF, di manakah letak YA, Y-nya letaknya adalah dengan dari titik F aksen ini, titik F aksen, yaitu dari garis dari F ke kurva kesetimbangan, F aksen. Nah, kita tarik ke kanan, menyentuh diagonal, dari diagonal, kemudian kita tarik ke atas, sampai ke entalpi uap jenuh yang ada di atas. Ya, sampai ke entalpi uap jenuh yang ada di atas, itu di titik P, di titik P. Dari titik P kita hubungkan ke titik F. Titik P kita hubungkan ke titik F, terus ya, terus ke atas, nanti akan bertemu dengan titik XAD yang kita tarik ke atas terus gitu ya. XAD ini kita tarik ke atas terus ke atas sana. Terus, nah, berpotongan dengan garis tadi, garis dari titik F ke P, yaitu di delta minimal. Ya, di delta minimal. Nah, delta minimal ini menunjukkan bahwa disinilah kita bisa menentukan reflux minimal. Ya, reflux minimal adalah L0 per D, jadi di sini jarak dari delta minimal ke P1 ini adalah D. Kita rubah saja soalnya ini kondensor total ya, jangan parsial. Jadi P1 itu adalah, nanti kita lihat di gambar saya, ini D di sini. Jadi ini adalah L0, ini adalah D, jadi R minimal sama dengan L0 per D sama dengan panjang garis P1D dibagi dengan panjang garis P1 delta minimal. Ya, jadi di sini panjang garis P1D kira-kira sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,8. 6,8 dibagi dengan delta minimal ini 1, 2, 3, 4, 5,2. Jadi di sini reflux minimal sama dengan 6,8 dibagi
6,8 dibagi dengan 5,2 sama dengan 1,3. Ini refleks minimal. Kemudian kita kalikan 1,25. Refleks optimal ini 1 kali 1,25. Jadi refleks optimalnya sama dengan 1,634. Nah, ini akan menaikkan delta. Jadi deltanya ini akan naik, delta bukan di delta minimal lagi. Jadi di sini delta sama dengan 1,6 refleksnya L0 per D. Jadi di sini panjang garis P1D dibagi dengan panjang garis delta ke V1 sama dengan 1,634. Panjang garis V1D itu tadi 6,8, jadi dibagi 1, dari panjang garis ini dibagi dengan 1,634. Jadi 4 lebih kecil. Jadi harusnya lebih tinggi ya. Ini delta ini lebih tinggi di sana karena ini L0-nya maaf, bentar, ini terbalik. Jadi ini D itu justru di sana, D-nya itu jadi R minimal sama dengan L0 per D, berarti L0 itu duduk panjang garis ini. Ini benar, L0 per D, D-nya di atas sana, 1,3. Balik. Jadi ini adalah L0, D berarti ini kebalik. R minimalnya sama dengan 5,2 dibagi 6,8. Salah ya, ini tadi yang salah. 5,2 dibagi 6,8, 0,7647 kali 1,25 sama dengan 0,958. Ini adalah R optimal sama dengan ini P1 delta dibagi dengan 6,8, 0,958. P1 delta sama dengan 0,9 kali 6,8. 6,5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 letaknya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 di sini letaknya. Nah, jadi deltanya naik di sini, deltanya ini delta optimal. Nah, delta ini kita hubungkan dengan F, ya, dengan F. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus. Nanti akan bertemu dengan XAB yang kita turunkan ke bawah, akan bertemu dengan garis tadi dari delta ke F.
Ini adalah delta strip ya, delta strip. Nah, kalau kita sudah punya delta dan delta strip, maka kita bisa melukis garis kesetimbangan. Jadi garis kesetimbangannya adalah seperti tadi membuat tangga-tangga, gitu ya, membuat tangga-tangga. Cuma ini ditransfer dulu ke ini ya, cair jenuh. Jadi dari titik XAD tadi kita tarik ke kesetimbangan, kemudian kita tarik ke cair jenuh. Nah, dari cair jenuh kita tarik ke delta, kita dapatkan V2. Dari V2 turun dan seterusnya, ini sulit bagi Anda untuk menerima ini. Oke, saya ulangi aja nanti pertemuan luring ya. Di hari Kamis depan kita akan luring akan menjelaskan soal-soal ini. Kita akhiri kuliahnya sampai di sini aja. Oke ya. Jadi ini sulit bagi Anda untuk menang.